workshop, sebelumnya kita persiapkan diri karena nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi para peserta workshop harap menggunakan pakaian yang rapi dan kita akan foto bersama. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha, karena workshop kali kedua ini yaitu tanggal 13 Agustus 2020 di jurusan Pendidikan Kimia dengan tema Sukses Belajar Kimia, Strategi dan Optimalisasi Pembelajaran Kimia secara Daring dapat terlaksana terutama karena dukungan daripada para peserta workshop pada hari ini. Mari kita awali workshop pada hari kedua ini dengan berdoa agar workshop ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah siap para peserta workshop? Kita akan foto bersama, jadi tolong nyalakan, dengan hormat tolong nyalakan kameranya sehingga kita bisa berfoto bersama di sini. Kalau sudah siap, oke, sepertinya sudah siap. Hitungan ketiga kita akan foto bersama dengan screenshot. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita gaya bebas lagi. Terserah mau gayanya seperti apa. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. Supaya kita dapat foto yang paling bagus. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para peserta workshop pada hari ini. Nah, pada workshop hari kedua ini sangat-sangat spesial ya. Karena apa? Karena kedua narasumber kita adalah dosen cantik-cantik nih dari Universitas Musamus. Yaitu siapa dia? Oke, saya akan langsung aja membacakan CV-nya. Yang pertama, narasumber yang pertama adalah Ibu Evi Nurvitasari, SPD, MPD. Beliau akan memaparkan materi pemanfaatan Edmodo dalam pembelajaran. Nah, beliau ini adalah dosen pendidikan kimia yang sudah sangat senior di kalangan kami, dan beliau punya karya yang sangat banyak di bidang blended learning tentunya, khususnya ini Edmodo. Jadi bisa dibilang ibu ini adalah pakarnya di kami gitu. Kemudian beliau lahir di Klaten 25 April 1987. S1 dan S2 beliau di Universitas 11 Maret. Begitu CV dari narasumber yang pertama. Nah, narasumber kedua, dosen muda, cantik. Dia adalah Ibu Dewi Natalia Marpaung, SPD, MPD. Nah, materi yang dibawakan ini nggak kalah menariknya, yaitu virtual laboratorium. Beliau ini adalah dosen pendidikan kimia, tentunya di Universitas Musamus. Kita indan langsung dari Medan ini. Lahir di Maranti Timur 14 Desember 1991. S1 dan S2-nya tentunya di Universitas Negeri Medan. Berikut tadi adalah CV dari kedua narasumber kita yang pada hari ini akan memaparkan materi. Oke, materi-materi narasumber ini masih terkait dengan tema tentunya. Yang kemarin kan kita sudah belajar nih, apa itu blended learning dan apa itu Google Classroom. Nah, kita sudah kupas tuntas habis apa itu blended learning yang kemarin, dan ternyata blended learning itu ada asinkron sama sinkron. Nah, ini nih lanjutannya nih. Sebelumnya, saya akan memberi informasi tentang tata cara mendapatkan e-sertifikat.
Yang pertama, jangan lupa mengisi absensi yang akan dibagikan di kolom chat. Kemudian yang kedua, jangan lupa mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh para pemateri. Dan kemarin masih ada tugas tuh ya. Semoga cepat dikerjakan karena akan ada tugas baru lagi, walaupun alokasinya lumayan lama ya, yaitu 2 sampai 4 harian kalian bisa mengerjakannya. Cuman alangkah baiknya jika dikerjakan lebih cepat begitu. Kemudian sertifikat akan dialokasikan jika para peserta workshop sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian bagaimana caranya jika ingin mengajukan pertanyaan, yaitu tulis aja di kolom komentar dengan format nama, spasi, penyaji keberapa, kemudian spasi pertanyaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama, Ibu Evi Novitasari, untuk mempresentasikan materi, waktu, dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Ibu Moderator, Ibu Bella. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah ya. Oke, sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tajur, pendidikan kimia, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang lain, Bapak Ibu dosen dari jurusan lain, jika ada, kemudian yang saya banggakan audiens untuk acara workshop pada hari ini. Masih semangat? Bagaimana? Masih ada semangat masih, untuk Bu. mengikuti pagi ini ya? Ya. Oke, sip. Nah, oke, izinkan saya untuk share materi workshop yang akan saya bawakan. Oke, bisa terlihat di layar materi dari saya? Bisa, Bu. Ya. Oke. Materi yang akan saya bawakan adalah bagaimana sih belajar atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan platform Edmodo atau LMS, Learning Management System, dalam pembelajaran. Mungkin sudah banyak atau ada yang sudah mengetahui ya, Edmodo itu digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana sih membuat akun teacher atau akun guru, akun siswa atau maupun mahasiswa, kemudian kelebihan apa sih yang ada dalam Edmodo ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan Ibu Moderator, Ibu Bella, bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah mengikuti alur dari workshop ini ya. Kita menggunakan metode blended learning, campuran antara sinkron dan asinkron. Sinkronnya kita laksanakan ini dengan Zoom, kemudian asinkronnya nanti berupa mengerjakan tugas yang akan saya kasih nanti waktu selesai materi dari saya, kemudian baru akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, kita tes dulu, tes kesiapan dari peserta ini, apakah menyaksikan dengan baik atau hanya menyalakan Zoom lalu ditinggal. Coba dijawab pada kolom komentar ya, apa perbedaan tenggelam dan menyelam? Ya, silakan ketik di kolom komentar.
Apa perbedaannya tenggelam dan menyelam? Ayo silakan. Ibu tunggu. Jawabannya pada kolom chat. Perbedaan dari tenggelam dan menyelam. Ada yang jawab? Belum ada? Halo? Serta audiens? Apa ini perbedaan tenggelam dan menyelam? Atau bisa langsung aja di on-kan itu mikrofonnya, apa perbedaan antara tenggelam dan menyelam ini? Kan ada yang jawab? Halo, ada 31 partisipan loh. Halo, selamat pagi. Ardi, oke, ada yang menjawab. Tenggelam tidak bisa berenang dan menyelam bisa berenang, Bu. Oh ya, betul. Ada lagi yang menjawab? Apalagi perbedaannya? Kalau malu untuk berbicara bisa ditulis di kolom komentar, ya. Hanya satu nih yang menjawab ini. Oke, ya. Kita lanjut saja ya, nggak apa-apa, hanya satu yang menjawab. Ya, apa sih hubungannya gambar ini, kedua gambar ini terhadap materi yang akan kita bahas? Oh ya, ada lagi dari Mega. Tenggelam adalah kondisi seseorang yang tidak dapat berenang atau sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kalau menyelam, belum dijawab. Oh, ada lagi Siti Fatona. Tenggelam adalah suatu kejadian yang tidak disengaja. Sedangkan menyelam adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dengan skill tertentu, gitu ya. Oke, cukup ya. Cukup. Lalu bagaimana, apa sih hubungan antara kedua gambar ini dengan materi yang akan saya bawa? Nah, kita kan sedang berada dalam kondisi pandemi ya. Tentu saja kondisi pandemi itu mengakibatkan pembelajaran yang sebelumnya itu secara umum biasa, kemudian tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini yang membuat antara guru, kemudian siswa, dosen maupun mahasiswa, kemudian praktisi pendidikan itu menjadi kaget dengan adanya pandemi ini, gitu. Yang awalnya pembelajaran di sekolah, di kampus, harus belajar atau kuliah dari rumah, gitu. Nah, bagaimana mengatasi kekagetan kita ini? Nah, ada hubungannya dengan gambar ini. Kita memasuki dunia pembelajaran dengan e-learning untuk mengatasi proses pembelajaran di masa pandemi. Nah, sama juga dengan gambar ini, begitu. Kalau kita mau mendalami sesuatu, kalau kita ingin terjun di atau belajar di sesuatu yang baru, gitu, kita harus mempelajarinya dengan bagus dan benar, gitu. Seperti di contohnya di gambar yang kanan ini, menyelam. Nah, menyelam itu kan butuh skill ya, jadi tidak akan tenggelam. Itu. Kemudian beda dengan yang kiri, ini langsung nyebur, padahal belum tahu apa sih trik-triknya untuk berada di laut atau di misalnya lautan
pembelajaran e-learning itu bagaimana sih? Maka kita harus belajar dulu supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan, pembelajaran dengan e-learning itu, entah itu blended learning atau full online learning, itu dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, itu gunanya. Oke, lanjut. Oh, masih banyak ya yang ini. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah kondisi sekarang yang kita rasakan terhadap pandemi. Pandemi ini menyebabkan kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dalam pembelajaran. Nah, ada 4 kondisi ini yang mungkin sudah kita lalui dan sedang kita lalui atau akan kita lalui, gitu ya. Ada dipaksa, terpaksa, terbiasa, kemudian menjadi budaya. Nah, dipaksa itu karena kita kaget, tahu-tahu ada corona, ada COVID, jadi pembelajaran harus tetap dilaksanakan dengan kondisi WFA, gitu ya. Kita harus putar otak bagaimana di pembelajaran biar tetap berjalan, gitu kan. Kemudian terpaksa itu kita mencari berbagai tools, strategi, platform yang dapat mendukung pembelajaran di masa pandemi, ya. Kemudian setelah terpaksa, dengan adanya terpaksa ini kita akan terbiasa mulai menikmati pembelajaran dan terbiasa menggunakan tool-tool atau alat-alat model pembelajaran maupun strategi yang mendukung jika pembelajaran tersebut tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian setelah terbiasa kita akan masuk ke dalam masa menjadi budaya. Masanya e-learning atau blended itu akan membudaya. Jadi sudah biasa, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya bahwa pandemi ini membuat kita dipaksa, terpaksa, terbiasa, dan membudayakan online learning. Ya, oke, lanjut. Nah, kita berada di mana sih? Ini ada 4 kelas. Kita istilahkan itu ada 4 kelas. Kita berkaca pada diri sendiri. Kita berada di level yang mana ini tentang melek teknologinya untuk pembelajaran ICT atau pembelajaran dengan electronic learning ya, e-learning begitu. Apakah kita berada di level 0, 1, 2, 3, ataukah 4? Gitu, kan? Ayo kita naik kelas. Yang sebelumnya tidak mengenal sama sekali, ayo kita naik ke kelas 1 gitu. Yang sebelumnya di kelas 1, ayo kita naik ke kelas 2. Nah, kelas 1 itu, kelas 0 itu apa? Tidak berubah, jadi tidak mau adanya perubahan, jadi antipati terhadap perubahan. Yang sebelumnya pembelajarannya tatap muka ya harus tatap muka, tetap memaksakan adanya tatap muka begitu. Nah, kemudian level 1 itu pembelajaran tapi menggunakan tool yang seadanya, misalnya WA, kemudian email, lalu yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari dan tidak digunakan untuk pembelajaran, hanya berkomunikasi saja. Nah, misalnya itu WA itu tadi yang sering digunakan jika ingin mendesak nih. Jadi kita kan kaget gitu ya adanya pandemi ini. Jadi bagaimana ini harus pembelajarannya bisa dilaksanakan dengan lancar gitu. Sedangkan semua pasti mahasiswa punya akun WA kebanyakannya, jadi kita gunakan tools adanya itu. Nah, apakah kita sudah berada di level kedua menggunakan LMS personal? Nah, LMS personal ini yang kita kenal atau ada beberapa, yaitu ada Edmodo, ada Google Classroom, kemudian ada Psikologi, dan lain sebagainya. Nah, kemarin Google Classroom sudah dijelaskan oleh Bapak Abraham. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana
Edmodo itu sendiri. Kita sudah berada di level 2 ini, akan belajar bagaimana meningkat dari 0, 1 naik ke level 2 gitu ya. Kemudian setelah level 2 terlewati, semoga nanti bisa ke level 3, yaitu menggunakan LMS per lembaga. Contohnya misalnya, untuk Bapak Ibu dosen bekerja di institusi perguruan tinggi, mungkin nanti difasilitasi oleh perguruan tinggi ataupun sekolah bagi Bapak Ibu guru yang dapat memfasilitasi dengan LMS per lembaga. Jadi dalam satu institusi itu nanti kita menggunakan LMS yang sama. Jadi nanti siswanya atau mahasiswanya tidak bingung. Ini dosen yang satu pakai Edmodo, dosen satunya pakai Google Classroom, yang satunya lagi pakai WA, gitu kan. Jadi mahasiswanya bingung. Tapi level 3 dan 4 ini disesuaikan dengan keadaan di daerah kita, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, semoga dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, kita bisa mencapai ke level 4. Nah, level 4 itu maksudnya apa sih? MOOC itu. Nah, kita tahu bahwa di Kemdikbud itu ada SPADA, sistem pembelajaran daring ya. Nah, itu termasuk dalam MOOC. Jadi di dalam SPADA itu terdapat beberapa perguruan tinggi yang ada di dalamnya yang mempunyai course atau kursus untuk online kuliah daring yang gratis gitu. Nah, semoga kita bisa mencapai ke level MOOC ini. Jadi perguruan tinggi menyediakan kursus gratis, di dalamnya ada materi-materi dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun secara gratis. Oke, gitu. Nah, kita sekarang berada di mungkin level masih 0, tidak apa-apa, kita harus naik ke level 1 dan ke level 2 menggunakan LMS personal yang bisa di setting atau kita organisir oleh kita sendiri, kan personal ya, kita bisa setting kelas sendiri, kemudian mengirim tugas sendiri, begitu toh, namanya LMS personal. Salah satunya adalah Edmodo. Nah, tahapan-tahapan tadi yang tadi ini ya, ini adalah tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus naik kelas? Harus naik kelas dari 0, harus ke 1 harus ke 2, kemudian sampai ke 4, itu untuk apa sih? Nah, untuk membiasakan atau membudayakan yang namanya blended learning. Nah, blended learning itu adalah bisa dikatakan pembelajaran zaman now gitu ya, gitu. Nah, ini adalah 4 setting dari blended learning yang diadaptasi dari Bapak Uwais Khairoman. Bapak Uwais itu adalah salah satu pemateri dari SPADA Kemdikbud yang beliau juga ahli dalam blended learning. Gitu. Nah, seperti yang dikatakan atau di share sama Pak Jason kemarin di pemateri pertama, bahwa blended learning itu mempunyai 4 ruang, ya, sinkron langsung, sinkron virtual, asinkron kolaborasi, dan asinkron independen. Nah, yang sedang kita laksanakan hari ini adalah sinkron virtual, jadi berada di waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda-beda. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom, gitu ya. Kalau sinkron langsung itu yang tatap muka itu, yang kita ketemu di ruang perkuliahan, ketemu di ruang kelas, gitu. Kemudian ada yang asinkron independen, itu misalnya kita belajar mencari materi, kita cari di YouTube misalnya ya. Seperti kalau ibu-ibu mau masak sayur apa ya, mungkin kue, mau masak kue, cari resepnya di YouTube gitu. Nah, ini namanya asinkron independen, belajar secara mandiri dengan cara asinkron gitu ya. Kemudian kolaborasi, belajar secara asinkron tapi secara berkelompok gitu. Nah, sekarang yang kita laksanakan adalah sinkron virtual, kemudian nanti dilanjutkan dengan asinkron perpaduan sih antara independen dan bisa kolaborasi, karena nanti tugasnya itu bisa saling membantu. Misalnya nanti saya tugaskan untuk membuat akun guru misalnya, kan nanti membutuhkan
orang lain atau teman lain untuk menjadi siswa. Jadi saling melengkapi nanti ya. Oke. Nah, kenapa harus Edmodo? Ada apa sih gitu ya di Edmodo? Kenapa tidak yang lain gitu? Jadi setiap platform itu punya kelebihannya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, salah satunya adalah gratis itu tadi. Mengapa Edmodo? Ya salah satunya gratis, kemudian mudah dioperasikan kalau kita mau belajar ya. Kemudian lengkap begitu, kemudian domain sendiri. Jadi sewaktu kita mau naik ke level 3 yang tadi namanya LMS terlembaga, begitu kita dapat membuat subdomain sendiri. Subdomain sendiri misalnya kalau di sini misalnya unmus.edmodo.com gitu ya. Jadi ada domain Edmodo-nya di belakang tapi punyanya kamu. Misalnya sekolah misalnya SMA berapa Merauke @edmodo.com gitu loh. Nah itu bisa diatur oleh dengan subdomain sendiri. Jadi nanti punya admin sendiri, gitu ya. Nah itu kelebihannya. Kemudian apa sih Edmodo itu? Nah, Edmodo jika saya ambil dari websitenya edmodo.com, Edmodo itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ini sumbernya dari websitenya Edmodo sendiri, yaitu sebuah jejaring pendidikan global yang membantu menghubungkan semua pelajar dengan semua orang dan sebagai sumber belajar yang dibutuhkan untuk mencapai seluruh kemampuannya. Gitu. Nah, bisa juga kita artikan bahwa Edmodo itu seperti jejaring sosial, sama kayak media sosial tapi digunakan untuk pembelajaran. Nah, saya yakin bahwa adik-adik mahasiswa kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen mempunyai akun Facebook maupun Instagram ya. Nah, Edmodo ini tampilannya itu mirip sosial media gitu ya. Jadi di situ nanti ada post kalau update status gitu ya, update status kalau di Facebook kemudian bisa dikomentari, kemudian ada kolom chatnya juga, personal chat dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan Edmodo ini kemungkinan besar nanti mahasiswa ataupun siswa akan mudah untuk beradaptasi dalam menggunakannya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengakses Edmodo itu? Ya. Oke. Bisa dari 3 sumber. Kita bisa pakai browser apa saja, bisa Chrome, bisa Mozilla, dengan cara mengetik new.edmodo.com. Nah, itu pakai browser, kemudian bisa juga ada APK-nya juga, aplikasinya, yang bisa diinstal untuk HP Android, itu bisa download di Google Play Store, kalaupun HP-nya iPhone, bisa dari App Store. Ya. Oke. Jadi ada aplikasinya, bisa juga kita akses dari browser. Nah, siapa saja pengguna Edmodo ini? Pengguna Edmodo ini adalah sama seperti yang kemarin Google Classroom itu, ada pengajar, guru atau dosen, peserta didik, siswa atau mahasiswa, dan ditambah dengan orang tua atau wali murid, dan bisa juga sekolah atau perguruan tinggi. Saya bilang tadi, di level 3 itu LMS terlembaga itu Edmodo bisa mengakomodir yang level 3 tadi, LMS terlembaga. Jadi Edmodo bisa digunakan untuk sekolah atau perguruan tinggi, nanti di situ ada adminnya, dan nanti dosen-dosen atau guru-guru bisa menggunakan Edmodo yang sejenis. Gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya, bagaimana membuat akun pengajar, bagaimana membuat akun peserta didik, kemudian bagaimana membuat tugas, share tugas, lalu mengumpulkan tugas, dan sebagainya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, Edmodo di dalamnya, lebih rinci lagi. Ya. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awal dari Edmodo. Ini kebetulan bahasa Indonesia yang saya gunakan.
Bisa juga ditulis di sini kalau ingin mengganti bahasa yang lain. Nah, ini banyak sekali tuh. Ada bahasa apa ini? Belum ada. Udah terlihat belum ini? Tidak muncul, Bu. Belum ada Ibu, masih di Belum PowerPoint. muncul, Bu. Tidak muncul. Belum ya? Bentar. Ini dulu ya. Oke, nah, saya ulang. Saya tutup dulu. Oke. Kemudian, nah, apakah sudah? Sudah? Ya. Nah, ini ya. Ini tampilan Edmodo kalau kita buka pakai browser. Ini kebetulan saya pakai Chrome. Google Chrome. Nah, ini tampilan awalnya. Kita bisa ganti bahasanya di sini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, ya Indonesia. Atau kita nyaman pakai bahasa Inggris, bisa diganti dengan Inggris. Gitu. Oke, nah sebelumnya audiens, para peserta sudah siap mengikuti. Sudah ada laptop di sebelahnya ya, mungkin bisa laptop atau bisa HP yang biar bisa nanti langsung mempraktekkan gitu ya. Kalaupun tidak ada, bisa dicatat atau diperhatikan. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, mendaftar atau membuat akun Edmodo. Ini kita klik mendaftar nih ya. Di sini kan sebelah kiri masuk, itu kalau kita sudah punya akun atau login, sign up, kalau bahasa Inggrisnya, mendaftar sini kita klik. Nah, di sini ada 3 akun yang bisa dipilih. Apakah kita mau buat sebagai teacher, student, apakah parent. Gitu. Sebagai orang tua juga bisa. Jadi kelebihannya Edmodo ini kalau orang tua mampu untuk mengoperasikan Edmodo itu bisa mengakses kemajuan siswa atau anak-anaknya itu lewat akun parent orang tua. Jadi kita yang pertama buat akun teacher. Nah, kita bisa pakai akun email Google atau email yang lain juga bisa. Ya, terserah punya email apa aja. Yang penting email gitu ya. Yang penting punya email dan email itu aktif, alamat emailnya itu nggak lupa passwordnya apa gitu. Jadi kita ketik ya. Untuk guru itu guru latihan Edmodo. Ya, ini contohnya. Nah ini. Kemudian kata sandinya ditulis yang nggak ini, yang nggak gampang, yang gampang untuk diingat maksudnya ya. Misalnya pakai ini ya, musamus. Nah, konfirmasi lagi. Oke, nah full code-nya ini itu opsional saja. Kalau di sekolah itu sudah punya Edmodo tersendiri yang saya bilang tadi, yang level 3 tadi, LMS per lembaga itu contohnya jika sekolah atau perguruan tinggi itu sudah punya Edmodo sendiri yang subdomainnya tadi misalnya muslamus, edmodo.com gitu toh. Nah, di sini pasti ada kodenya yang harus dimasukkan. Nah, jika tidak ada, langsung saja selanjutnya gitu ya.
Selanjutnya, nah di sini kita disuruh untuk verifikasi email yang kita masukkan tadi. Nah, kita cek di email yang sudah kita gunakan untuk mendaftar Edmodo. Nah, sudah ada kotak masuk belum? Oh, ini ada. Nah, ini. Please confirm your email. Nah, konfirmasi. Nah, di sini diklik. Oke, sudah ya, email sudah terverifikasi. Nah, setelah itu kita bisa langsung login saja. Kita klik berikutnya. Nah, kita lengkapi. Apakah kita seorang bapak-bapak, laki-laki, seorang perempuan, ibu-ibu, yang mana ini dipilih, gitu ya. Misalnya ini. Nah, itu. Kapan ini tahun lahirnya jangan ini ya, jangan kasih tahun lahir yang bukan tahun lahirnya ya, gitu. Oke. Nah, ini sudah masuk ini. Sudah masuk di halaman awal, kita sudah berhasil membuat akun Edmodo. Nah, ini. Kita membuat akun Edmodo. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat kelas, kemudian bagaimana untuk share postingan gitu toh. Nah, ini kita lihat dulu profilnya. Kita lengkapi dulu profilnya. Nah, di sini masih 0 siswa yang diajarkan. Tambahkan tahun mulainya kapan? Kapan tahun mulai membuat Edmodo? Tambahkan mata pelajaran apa yang biasa kita ampu, gitu toh. Kemudian sekolahnya di mana? Lalu biodata kita, peminatan kita di bidang apa? Kemudian hubungkan dengan tautan media sosial yang kita punya. Nah, sayangnya di sini kita tidak bisa menghubungkan Facebook kita. Ya, di sini nggak ada untuk Facebook. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan jadwal yang kita ampu di semester sekarang ini apa saja. Nah, kita masukkan di sini jadwalnya, misalnya untuk kelas 10 jam berapa sampai jam berapa, kelas 11 jam berapa sampai jam berapa, bisa di sini. Nah, kita lengkapi sampai pada pendidikannya juga. Itu untuk membuat akun guru atau teacher ataupun dosen. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat akun mahasiswa ya, satu-satu. Kita buat akunnya dulu. Buat akun mahasiswa. Ini kita logout ya. Jangan lupa dikasih foto di sini. Yang namanya Evi itu kayak gimana sih wajahnya, gitu kan, harus dikasih foto di sini. Nanti masa guru nggak ada fotonya, gitu. Nah, kita masuk ke halaman yang paling awal tadi untuk mendaftar akun siswa atau mahasiswa. Kita klik daftar, student, sama kayak tadi. Nah, ini kalau sudah ada kode kelas atau guru yang bersangkutan atau yang menyuruh kita membuat akun Edmodo itu sudah membuat kelas, nah kita tinggal masukkan di sini kode kelas atau kode sekolah yang diberikan. Kemudian nama pengguna, misalnya
Bella, gitu ya. Bella. Suaranya apa? Siswa latihan Edmodo. Kata sandinya jangan lupa. Nah, sudah selesai. Lagi. Nah, di sini ternyata waktu kita membuat itu dibutuhkan kodenya. Kode kelasnya. Jadi kita harus minta dulu kode kelas yang diberikan oleh gurunya. Gitu. Gurunya harus membuat kelas dulu. Nah, bagaimana membuat kelas? Membuat kelas adalah kita klik di sini, buat kelas. Nah, setup your online class, kita klik buat kelas. Kalau kita baru pertama kali membuat akun Edmodo, kita langsung aja klik buat kelas, karena kita belum punya kelas yang diarsipkan. Kalau sebagai guru, kita buat kelas, kalau sebagai siswa, gabung ke kelas. Nah, buat kelas, nama kelasnya misalnya, latihan Edmodo, gitu ya. Ini deskripsinya Edmodo. Nah, jenjangnya apa? Kalau kita guru kelas atau kita guru TK, kita guru kelas 10 SMA, atau kita guru kelas 7 SMP, atau kita dosen, kita sesuaikan saja di sini. Itu mata pelajaran atau mata kuliahnya apa yang mendekati di sini. Sains ya, misalnya kan saya orang sains, materinya kimia. Nah, warnanya apa? Suka kita. Kita punya suka warna pink gitu. Misalnya kelas latihan Edmodo kita kasih warna pink. Oke, buat. Sangat mudah sekali. Nah, di sini ada kolom tambahkan siswa. Kita bisa menambahkan siswa secara mandiri untuk mengatasi biasanya siswa itu membuat akun Edmodo itu dengan nama-nama yang aneh-aneh gitu. Jadi kita kalau mau mengoreksi tugas itu kadang ini namanya yang mana ini, kok namanya pakai nama Korea, apakah kita punya siswa yang dari Korea, kan begitu ya. Jadi kita tambahkan siswa sendiri dengan nama yang sudah baku, atau kita share saja kode yang ada di dalam kelas tersebut, kemudian kita suruh siswa untuk masuk ke kelas itu dengan catatan harus menggunakan nama yang ada di daftar hadir. Contohnya. Nah, ini sudah ada kelas latihan Edmodo. Ini kode kelasnya. Ada kode kelas di sini, kita bisa share ke siswa. Kemudian kita bisa kasih langsung kodenya atau kita kasih link. Nah, di sini linknya, URL untuk gabungnya ini kita kirim ke, misalnya kita ada grup WhatsApp, langsung aja dikirim ke grup WhatsApp. Ini link jika diklik oleh siswa atau mahasiswa langsung masuk ke kelas yang latihan Edmodo ini. Ini kodenya. Kita copy, kita masuk
masukkan ke tadi yang untuk membuat akun. Nah, nama pengguna harus berisi huruf dan angka. Oke. Ini apa ya, Ibu Bella? Angkanya berapa ini, Ibu Bella? 13. Oke. Nah, kata sandi tidak sesuai, kok tidak sesuai? Oke, nah sudah. Kita buat akun untuk siswa. Nah, sebagai contoh, Bella ini sebagai siswa dari latihan Edmodo. Jadi ini kodenya. Buat akun siswa. Kemudian dilengkapi profilnya, nama depan, Bella, ya nama aslinya. Atau bisa juga disuruh atau wajib nama depannya itu pakai NPM gitu, atau pakai NIM. Jadi kita sebagai guru atau dosen bisa langsung tahu ini NPM dari mahasiswa siapa gitu. Misalnya ini nah, oke. Nah, bagaimana? Ya, untuk keamanan akun kita harus memasukkan nomor ponsel orang tua kita. Nah, kalau dibutuhkan bisa, tapi kalau mau dilewati juga tidak apa-apa. Nomor ponsel dan email dari orang tua kita. Jadi apapun yang nanti siswa atau mahasiswa lakukan nanti akan langsung di-link ke email dari orang tuanya. Kita lewati saja. Nah, ini. Siswa atau mahasiswa sudah masuk dalam grup atau kelas latihan Edmodo. Oke, sampai di sini dulu. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan-jangan mengantuk ya. Nah, apa yang saya kasih tadi materinya sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Oh, kita kasih ini dulu, pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya kepada audiens. Coba ditulis di kolom chat, ya. Pertanyaan yang bagaimana, pertanyaan apa saja yang jawabannya itu adalah kambing. Ayo, para peserta workshop silahkan ditulis di kolom komentar, chat, di kolom chat, pertanyaan apa saja atau pertanyaan yang bagaimana yang memungkinkan atau dipastikan jawabannya itu adalah kambing. Silakan, ayo. Ini untuk mengecek audiensnya itu memperhatikan atau tidak. Ya, silakan, Ibu tunggu. Oke, sebutkan salah satu hewan yang bisa dikurbankan. Ya, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Coba, ada lagi? Ya, yang jawabannya kambing itu apa? Apa yang bisa dijadikan sate? Apa? Silakan, ayo. Baru satu nih, Lailatu saja yang merespon. Pertanyaan apa saja yang jawabannya kambing? Oh ya, ya ini ya. Dari Fitri Damayanti, baik, bagus. Memperhatikan berarti. Yang lain, Naci.
Sebutkan salah satu hewan yang biasa dijadikan gulai. Ya, gulai kambing, gulai sapi. Sebutkan salah satu daging yang dijadikan olahan gulai. Oh ya, sama nasi dengan sirsa. Oke. Ada lagi? Ayo. Kenapa cuma berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu hewan pemakan rumput. Oke, bisa juga. Kurang spesifik tapi ya. Kan bisa juga sapi juga makan rumput. Yang apa? Bagus. Sudah merespon berarti. Pertanyaan dari saya. Oke, yang lain. Dari tadi ini perempuan nih yang menjawab. Yang laki-lakinya tidak ada. Ayo, pada kemana? Iya, oke. Hewan apa yang biasa menyebabkan darah tinggi? Oh, kambing bisa menyebabkan darah tinggi ya? Oh, iya. Mungkin. Kayaknya iya. Sebutkan salah satu hewan yang berinisial K yang sering dibuat korban. Oh, ya, kambing pasti. Oh, akselon kambing. Kan disuruh pertanyaan, bukan jawaban. Jadi jawabannya itu kambing, pertanyaannya apa, gitu. Ya, akselon. Lalu tulis jawabannya kambing di situ. Ya, ada lagi? Biar nggak jenuh ya. Kalau workshop itu harus diselingi ini. Permainan gitu. Binatang apa yang tidak suka kena air? Oh, kambing itu nggak suka air ya, Bella. Ini saya baru tahu, mungkin iya. Ada lagi? Ya. Sebelum saya tutup, saya lanjutkan ya. Jadi kalau nanti sudah dilanjutkan harus memperhatikan, karena nanti ada tugas. Sebutkan salah satu hewan yang biasa digunakan untuk akikah. Oh iya betul, kambing, betul. Ada lagi? Ya. Masih ada. Oh, cukup ya, sudah nggak ada sepertinya. Oh ada, Mega. Hewan apa yang memiliki ciri-ciri janggut dan bertanduk? Ya betul, kambing bapaknya. Jadi memperhatikan berarti. Jadi kalau yang nggak nulis berarti nggak memperhatikan. Ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Kita lanjut, mengingat sudah jam 10 ini. Sudah. Nanti saya diingatkan sama Ibu moderator nanti. Ada satu lagi, hewan apa yang mirip domba? Domba dengan kambing beda ya? Oh bisa. Bisa. Sound the seed ya. Apakah ada lagi? Nanti nggak saya baca. Kalau saya sudah melanjutkan, saya nggak akan baca catatan. Berapa ini partisipannya? Udah ya? Oke. Dirasa cukup. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, tadi sudah membuat akun guru ataupun dosen, pengajar, dan sekarang bagaimana kita mengelola tugasnya. Nah, tadi hanya ini ya perumpamaan saja atau contohnya kalau kita membuat akun guru bagaimana, akun siswa bagaimana. Sekarang kita kalau mau membuat tugas. Oke, ini kok akunnya siswa ya, kita keluar dulu. Nah, sama. Nah, ini adalah akun Edmodo saya yang sebenarnya. Jadi saya punya akun Edmodo yang biasa saya gunakan untuk perkuliahan. Jadi
Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana membuat tugas itu dari akun saya sendiri. Jadi bukan akun yang tadi saya buat untuk guru ya. Jadi tadi cuma untuk latihan saja, dan ini yang sebenarnya. Dan sini saya menggunakan Edmodo itu sejak 2015. Sudah ada 208 siswa atau mahasiswa yang saya ajar di Musamus. Ada juga yang dari SMA 3 Merauke gitu. Nah, di dalam Edmodo itu ada kelebihannya. Jadi ada lencana atau kayak apa ya, penghargaan yang bisa dikasih atau diberikan ke guru maupun siswa. Nah, selama 5 tahun ini saya sudah mendapatkan 5 lencana atau penghargaan seperti ini. Profilnya komplit, terverifikasi, kemudian class builder. Jadi ada syarat-syaratnya. Kita mendapatkan lencana ini itu jika kita sudah mencapai suatu pencapaian tertentu. Gitu. Ada banyak sekali nih lencananya. Nah, siswa juga bisa kita kasih semangat agar mau belajar atau perkuliahan menggunakan fasilitas Edmodo, kemudian nanti akan dapat lencana-lencana seperti ini. Nah, ini saya. Nah, ini kelas-kelas saya. Jadi mulai dari jurusan kimia angkatan 2013 ada. Jadi ada di sini angkatan 2013, 14, 15, dari fisika juga ada pendidikan fisika karena saya mengajar kimia di fisika waktu itu, kemudian ada matematika juga. Kemudian kalau di kimia itu sampai di angkatan 2018. Nah, saya belum kebagian jatah untuk mengajar di angkatan 2019, jadi belum ada ini kolom untuk angkatan 2018. 2019 maksud saya. Ya. Nah, bagaimana kalau ada kelas paralel? Ya, jadi apakah kita harus membuat kelas satu persatu dengan sendiri-sendiri? Tidak, kita bisa membuat satu kelas saja. Kemudian kita buat subkelas. Jadi kelas-kelas kecil. Misalnya ini kan ya, pendidikan kimia 2018 itu maksudnya angkatan 2018. Nah, di dalamnya nanti akan ada kelas-kelas kecilnya. Nah, ini kan ada kelas dasar-dasar pendidikan MIPA, ada kelas perkembangan peserta didik, ada kelas profesi keguruan, dan sebagainya. Jadi tergantung dari kita mengajar apa. Kalau kita sebagai guru ya, kita sesuaikan di sini. Gitu. Misalnya kelas besarnya itu kimia, misalnya, kemudian kelompok kecil atau kelas kecilnya itu 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan seterusnya. Kalau kita mau tambah kelompok kecil atau kelas kecilnya dari sini. Ya, ini. Gitu. Dari tanda plus ini. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Bisa bertanya langsung ya. Jadi, apa yang tidak dipahami, misalnya telat dalam mengikuti, bisa ditanyakan langsung saja. Begitu. Nah, di kelas pendidikan kimia 2018 ini, kode kelasnya terkunci. Jadi setelah saya kasih kodenya ke mahasiswa angkatan tersebut, kemudian saya kunci. Jadi sudah tidak ada lagi, kalau semua mahasiswa sudah masuk dari angkatan tersebut, kemudian saya kunci. Jadi tidak ada lagi yang bisa masuk ke kelas tersebut. Nah, dari grup pendidikan kimia 2018 ini kita coba cek di anggota. Nah, di sini ada mahasiswa-mahasiswa di dalamnya. Ada beberapa mahasiswa yang masuk ke
angkatan 2018. Nah, bagaimana kita mengkoordinir kalau di perguruan tinggi itu kan ada kadang mahasiswa ada yang ambil mata kuliah ini, ada yang tidak ambil mata kuliah ini, begitu ya. Nah, kita bagaimana memasukkan siswa atau mahasiswa itu ke dalam kelas-kelas kecil. Nah, setelah mahasiswa atau siswa itu masuk ke kelas besar yang pendidikan kimia 2018, nah tinggal kita sendiri sebagai guru atau dosen yang memasukkan sesuai dengan daftar hadir yang ada di mata kuliah tersebut. Nah, gitu. Ini kelas kecilnya, mata kuliah dasar-dasar pendidikan MIPA. Anggotanya siapa saja, sesuai dengan yang mengambil atau mengontrak mata kuliah tersebut. Atau yang kalau di sekolah pasti sama ya, satu kelas itu pasti ikut mata pelajaran tersebut. Gitu. Nah, ini kita tambahkan sendiri. Gurunya harus menambahkan ke dalam kelas kecil, dasar-dasar pendidikan MIPA. Tambahkan anggota. Siapa yang mau ditambahkan? Nah, ini mau ditambahkan. Siapa yang ikut dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan MIPA. Nah, kalau Carolina ikut, berarti kita tambahkan. Kalau Gracia tidak, berarti tidak. Nah, itu caranya menambahkan anggota ke dalam grup kecil. Misalnya kita mengajar di dalam angkatan tersebut beberapa mata kuliah. Kemudian kita berlatih bagaimana sharing atau memulai diskusi atau berbagi materi di dalam mata kuliah yang sudah kita buat. Nah, di sini ada kolom mulai diskusi, berbagi materi dan lain-lain. Kita mulai misalnya selamat pagi. Apakah hari ini sehat semua? Nah, kita post contohnya. Nah, sudah terpost. Jadi seperti kita posting di Facebook ya. Jadi di sini kita bisa, saya sebagai guru, kemudian siswa yang ada di kelompok dasar-dasar pendidikan MIPA ini bisa menyukai postingan ini, kemudian bisa berkomentar, kemudian bisa dibagikan lagi. Nah, coba kita komentar. Ya, baik Bu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di Edmodo ini kelebihannya itu kita bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat komen-komen pada materi atau sesuatu yang kita share di kelas tersebut. Nah, selain kita bisa share, misalnya menyapa, selamat pagi, kemudian kita bisa share juga berkas atau gambar yang ingin kita kasih ke siswa maupun mahasiswa. Nah, lewat ini. Sisipkan berkas dan gambar. Gitu. Kalau kita, saya orang kimia ya, kalau kita mau kasih materi misalnya gambar atau kayak hidrokarbon gitu kan ada rantai-rantai karbonnya, itu kan kita susah buat di sini langsung ya. Kita buat dalam bentuk foto atau gambar aja, kemudian kita langsung upload di menu ini, sisipkan berkas dan gambar. Ini juga bisa kita tambahkan dari perpustakaan yang kita punya. Nah, di sini ada perpustakaan, jadi kita bisa menyimpan file-file yang kita butuhkan untuk mata kuliah yang kita ampu atau mata pelajaran yang kita ambil, bisa dari perpustakaan, bisa dari kita upload berkas dan gambar. Bagaimana kalau kita membuat tugas? Nah, buat tugas ini di kolom paling kanan itu ada kolom plus tugas, plus buat kok plus tugas. Plus buat apa? Kita mau buat tugas, tulis, atau
aktivitas baru, gitu. Misalnya tugas, kita membuat tugas baru atau yang sudah ada. Gitu. Kita bisa share lagi tugas yang sudah kita kasih. Misalnya kita sudah mengajar dasar-dasar pendidikan MIPA itu di angkatan 2017, gitu ya. Kita mau ambil lagi tugas tersebut untuk angkatan 2018. Kita bisa ambil di sini. Nah, kita baru, tugas baru. Nah, detail penugasannya apa? Judulnya, misalnya tugas 1, gitu ya. Instruksinya, misalnya sebutkan macam-macam unsur kimia, ya. Ini. Ya, sebutkan macam-macam unsur kimia. Nah, kalau di dalam tugas ini kita ingin menyisipkan dokumen atau lampiran yang tadi saya bilang kalau kimia atau fisika itu susah dalam membuat reaksi-reaksi begitu ya, kita buat aja dalam bentuk gambar, kemudian kita sisipkan. Kemudian setelah selesai instruksinya apa, kita klik tugaskan yang ada di kanan atas ini. Tugaskan. Nah, di sini kita akan memberikan tugas di kelas apa? Apakah hanya di kelas dasar-dasar pendidikan MIPA atau ada kelas yang lain? Kita bisa tambahkan di sini. Nah, misalnya kita mau tambahkan tugas ini untuk 2 mata kuliah. Dasar pendidikan MIPA dan profesi keguruan, misalnya gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah kita menentukan tugas ini mau dikasih ke kelas apa, kemudian kita tentukan jatuh temponya itu kapan. Gitu. Nah, sekarang tanggal 13, misalnya kita setting jatuh temponya itu besok tanggal 14. Gitu. Tanggal 14 jam berapa? Jam berapa kita inginkan? Mahasiswa itu maksimal mengirimkan jam berapa? Misalnya jam 4 sore, misalnya 4 sore, jam kerja, ya 4. Nah, kemudian setelah kita menentukan waktu jatuh temponya itu jam berapa dan hari apa, kita bisa mengklik ini, log after due date. Nah, kita akan mengunci tugas ini setelah jatuh temponya berakhir. Ataukah kita tidak mengunci walaupun jatuh temponya sudah berakhir? Itu tergantung dari kita sebagai guru, apakah kita mau mengunci atau tidak. Gitu. Ya. Kita tugaskan. Nah, di sebelah kiri tulisan tugaskan ini ada tulisan dijadwalkan untuk nanti. Nah, misalnya kita membuat tugas ini pada saat di rumah misalnya ya, kita di rumah di sela-sela pekerjaan rumah sebagai guru maupun dosen, kita membuat tugas. Nah, tapi kita ingin tugas ini dijadwalkannya atau di share-nya itu nanti. Nah, kita bisa klik di sini. Bisa share nanti waktu kapan. Kirim pada tanggal dan waktu tertentu. Misalnya dikirim tanggal 13, tapi nanti jam 5 sore misalnya ya, jam 5 sore. Nah, jadi tugaskan atau langsung saja di kalau langsung mau share ya langsung tugaskan gitu aja. Nah, nanti di situ akan nah, ini sudah ada. Tugas 1, batas waktunya besok jam 4 sore. Soalnya adalah sebutkan macam-macam unsur kimia. Nah, di sini akan ketahuan yang sudah mengumpulkan berapa, yang belum mengumpulkan berapa.
Nah, karena di dalam grup ini ada 13 mahasiswa, jadi kalau belum ada yang mengumpulkan, berarti akan ada di kolom belum mengumpulkan. 13 mahasiswa ini belum mengumpulkan. Nah, ini. Bahkan mahasiswa tersebut belum melihat tugas ini, belum dilihat. Ada tulisannya di situ. Kemudian kalau mahasiswa tersebut sudah melihat tugas tapi belum mengumpulkan, di sini juga akan kelihatan. Oh, mahasiswa ini sudah melihat tugas tapi tidak mau mengumpulkan. Nah, itu kelihatan. Ini. Nah, jika sudah mengumpulkan, berada di kolom telah ikut, kalau belum akan di sini. Nah, gitu ya. Oke, begitu. Oke, Bu Bella, masih berapa menit? Oke, bentar lagi ya, bentar lagi. Saya akan menunjukkan tugas yang lain. Saya ingin menunjukkan tugas yang lain yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, ini, misalnya ya, tugas ini. Nah, dari 13 mahasiswa itu 12 yang sudah mengumpulkan, yang satu belum mengumpulkan. Nah, ini melihat si Marcelina ini melihat tugas tapi tidak mengumpulkan, gitu ya. Gitu. Ini kelihatan di sini. Lihat. Jadi kalau nanti mahasiswa atau siswanya beralasan nggak tahu Bu tugasnya apa gitu toh, nggak bisa bohong, di sini itu sudah kelihatan. Oh, dilihat kok tugasnya tapi belum mengumpulkan begitu ya. Oke. Nah. Apakah ada yang ditanyakan? Ada di sini? Oh, nanti saja ya. Nanti apa silakan kalau masih ada yang mengganjal gitu dipikirkan kayak ini gitu kan. Nah, karena keterbatasan selesainya materi dari saya ini nanti bisa nomor WA ke panitia untuk melanjutkan konsultasinya. Nanti bisa lewat konsultasi lewat WA ya. Oh, gitu. Jadi nanti bisa minta di panitia melalui WA saya. Atau langsung bisa ditanya di forum ini setelah materi kedua selesai. Oke, itu saja dari saya, Ibu moderator. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Evi Nurvitasari untuk materinya yang luar biasa dan pemaparan yang sangat jelas ya buat kita, sehingga kita bisa mengerti nih, ternyata kalau mahasiswa kita tidak melihat, sudah melihat tapi tidak dikerjakan, kelihatan itu ya. Begitu ya. Jadi begitu. Terima kasih Ibu Evi. Jadi ketahuan nih siapa yang nggak kerjakan, siapa yang mengerjakan, begitu. Jadi Edmodo ini adalah LMS ya yang dapat dimanfaatkan di masa pandemi COVID-19. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari blended learning kemarin ya, asinkron dalam salah satu LMS ya. Kemarin kan kita sudah belajar Google Classroom dan sekarang kita sudah belajar Edmodo. Nah, untuk pertanyaan daripada peserta workshop, silakan tulis di kolom chat dengan format nama, spasi penyaji ke-1, kemudian spasi pertanyaan Anda. Begitu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pemateri kedua kita, yaitu Ibu Dewi Natalia Marpaung. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Masih Bu. Semangat.